Welcome to China. So beautiful. Halo, video ini adalah cerita perjalanan selama saya berkunjung ke Asia Tengah. Tujuan utamanya, Talenta Bukan adalah ingin merasakan dan melihat jejak peninggalan jalur sutra kuno yang kelak menjadi cikal bakal dari terbentuknya dunia modern yang kita alami sekarang. Video ini akan dimulai dari Yining, kota di ujung barat Laut China. Di sini kita bisa menelisik sejarah jalur sutra kuno, sekaligus melihat irisan budaya dari etnis Tionghoa, Kazakh, hingga Tionghoa Muslim. Kota ini juga menjadi gerbang menuju Asia Tengah, di mana untuk menuju Almaty, Kazakhstan bisa ditempuh lewat jalur darat dari sini. Setelah Almaty, Kazakhstan, perjalanan berlanjut menuju Kyrgyzstan dan akan berakhir di Uzbekistan, dua negara Muslim dengan vibe Soviet yang kental. Bentang alam Asia Tengah terbaik ada di negara ini. Tanpa lama-lama lagi, langsung kita berangkat ke Yining. Let's go! Ngapain rampung. Sekarang saatnya liburan. Lagi di Shanghai Pudong Airport. Nanti penerbangannya mau ke Yining. Pak jauh banget penerbangannya, nanti kira-kira total 7 jam. Tapi ada transit layover night dulu di Lanzhou. Sampai di Lanzhou sekarang jam 12 malam. Penerbangan lanjutan ke Yining besok pagi jam 7.30. Suhunya sekarang nih 2 derajat Celcius. Anjlok dari Shanghai yang tadi kayak 16 derajat. Lumayan kasar. Transit di Lanzhou, dapat hotel gratis. Udah sampai di Yining. Setelah 8 jam terbang di ujung barat Laut China, berbatasan langsung sama Kazakhstan, Almaty. Besok kita akan ke sana, cuma mungkin sehari 2 hari lihat-lihat apa yang ada di sini. Semoga seru. Pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang saya lagi napak tilas jalur perdagangan kuno yang bisa dibilang merupakan dasar dari dunia modern. Sebab jalur yang membentang sepanjang 6.500 km dari Tiongkok hingga Eropa ini nggak cuma soal berdagang, tapi pada akhirnya juga jadi momentum pertukaran ide dan budaya antar peradaban Tionghoa, India, sampai Romawi kuno. Di kota bernama Yining ini sejarahnya diceritakan secara jelas dan utuh. Apalagi hasil dari pertukaran budaya berabad lalu itu bisa dirasakan sampai sekarang. Yining ini kota yang multi etnis, ditinggali oleh etnis Uighur, Kazakh, etnis Han, Uzbek, hingga etnis Hui atau Tionghoa Muslim. Jadi nggak heran kalau di sini orang terbiasa lihat bermacam alfabet berbeda, yakni Mandarin, Latin, Arab, hingga Kiril. Di museum ini diceritakan bahwa dinasti Han yang menurut catatan sejarah adalah pelopor jalur sutra, ternyata misi awalnya justru nggak berangkat dari motif dan tujuan untuk berdagang, melainkan karena didorong oleh kepentingan militer dan politik. Cerita singkatnya, ada seorang diplomat dan penjelajah bernama Zhang Chan yang diutus oleh Kaisar Wu pada tahun 138 sebelum Masehi. Ia diutus untuk menjalin aliansi militer untuk bersekutu melawan Kekaisaran Xiongnu, dinasti sekaligus musuh terbesarnya di kala itu. Tapi sayangnya Zhang Qian gagal mendapatkan aliansi, namun laporan dalam perjalanannya memberikan pengetahuan dan laporan tentang kekayaan yang ada di barat. Orang inilah akhirnya yang paling berjasa membawa dan mengenalkan sutra Tiongkok ke barat. Selain itu dia juga bawa anggur dan tanaman alfalfa untuk masuk ke Tiongkok. Komoditas lain macam teh, porselen, dan rempah-rempah lain juga ia tukar dengan barang barat seperti kuda, gelas, dan wool. Jalan-jalan sore
di sekitar hotel. Karena hari ini free day, nggak tahu mau ngapain nih. Mungkin malam ini cuma mau ke street food. Lupa namanya, Liuksang Street, Six Star Street. Cari makan. Dan besok pergi ke Almaty. Keluar cari makan malam. Let's go. Makan ala Xinjiang. Kita coba. New friend, you can try. I like this delicious. You can try. So this is special from Yeah. Xinjiang. Traditional food in Shenzhen. What's the name of this food again? Beef. Kuliner khas Cina bagian utara ini berbeda dengan cita rasa kuliner Tiongkok bagian yang lain. Di sini perpaduan cita rasanya dominan datang dari kultur kuliner Uighur dan Asia Tengah. Yang kupesan malam ini adalah kudapan bernama mie Lahman, rekomendasi dari teman seperjalanan. Ia semacam mie tarik yang disajikan dengan topping daging domba berukuran besar. Meskipun lebih populer di Asia Tengah, tepatnya di Uzbekistan dan Kirgistan, akar kuliner Lahman ini sering dikaitkan dengan tradisi kuliner Muslim Tiongkok. Sekali makan di sini harganya kisaran 50.000. Jangan tanya porsi orang Tiongkok ketika makan. Rasanya 2 kali lipat dari yang ada di piring kita sehari-hari. Makanan khas Xinjiang. Ini enak banget punya dia. Ini teman-teman baru. bread, connected. Jalan pulang sehabis makan malam. Teman-teman yang ketemu di hostel orang China, mereka baik banget. Aku ditraktir. Ya, itulah mungkin enak ya kalau pergi solo, pergi sendiri. Bisa ketemu teman dan nggak segan buat jajanin karena kan kita sendiri aja mungkin. Saya menginap di hostel bernama Asia Youth Hostel. Tarif menginap untuk 2 malam harganya 80 yuan atau sekitar 200.000 rupiah. Letaknya lumayan strategis dan bersih, banyak fasilitas dan paling penting sih banyak backpacker di sana ya. Bisa tambah koneksi dan informasi. Di sini segala sesuatu akan lebih murah jika kamu adalah orang lokal. Maka mulai dari tiket pesawat, transportasi hingga hotel, sebisa mungkin minta tolong temanmu untuk membelikan. Selamat pagi dari Yining. Pagi ini jam 9, tapi masih gelap. Nanti mau ke Danau Sairam, nunggu loket buka dulu di stasiun, setengah jam lagi. Tuh stasiunnya. Udah banyak yang ngantri. Ini stasiun bis di Yining. Besok di Almaty juga dari sini. Kurang lebih jamnya sama. Perjalanan ke Danau Sairam bisa ditempuh dalam waktu 3,5 jam menggunakan bis dari stasiun Yining dengan membeli tiket seharga 100 yuan atau setara 250.000 rupiah. Itu sudah perjalanan day trip pulang pergi, pagi hingga petang. Tapi itu belum termasuk tiket masuk danaunya ya. Sampai di Sairam, nggak tahu mau ngapain dulu nih, beli tiket mungkin. Ini banget, -3, tuh nggak ada matahari dikit.
Harga tiket masuk 95 yuan, sekitar 200.000. Dibantu sama supirnya karena udah nggak bisa bahasa Inggris. Terima kasih. Danau Sairam di Yining ini mempunyai arti berkah dalam bahasa Kazakh. Ia adalah danau alpine, terbentuk akibat pergeseran tektonik sekitar 20 juta tahun lalu. Danau ini berada di pegunungan Tian Shan dengan ketinggian 2074 meter di atas permukaan laut. Penting banget buat bawa jaket tebal yang windproof.高白龟餐厅饺子面条米饭菜在乎特产烧白龟新品春天本Wah, hujan salju. 来走过路过不要错过 Kelihatan 高 nggak? 白龟餐厅饺子面条米饭菜 Secara historis, kawasan ini merupakan tempat ziarah dan tempat istirahat penting bagi para pelancong, pedagang Uighur, Sogdian, dan Mongolia di jalur sutra. 来走过路过 Oh, bisa lur. Welcome to China. So beautiful. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of it. Nice. Yeah. We're going out on our first date. Kabarnya ini adalah tempat favorit Genghis Khan dan gerombolannya untuk singgah selama mereka melakukan ekspedisi melewati area ini. 不要错过高白龟餐厅 那时候后面的事，我知道，我说我也想昨天来的，我不想昨天来呀、我想昨天来啊，我看那昨天意思。是晴天，今天一直玩多好。Kebalik karena ada badai salju di depan. Kalau kamu pengen tanya tips and trick, sharing seputar pengalaman, atau kepo soal open trip yang bakal ada tahun ini, jangan sungkan-sungkan DM ya. Barangkali nanti kita bisa jalan bareng. Salam!